Baik, untuk malam hari ini ya, pertemuan yang keempat ini tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial ya. Untuk materinya ya nanti kita kirimkan ya di grup agar nanti bisa teman-teman pelajari semuanya. Sepertinya udah saya kirim ya atau belum? Nanti yang belum masuk di grup dimasukkan ya. Karena nanti materinya ya saya kirim, saya share di grup yang sudah dibuat. Baik, etika bisnis dan tanggung jawab sosial ya teman-teman mahasiswa semua. Pertama tentang etika bisnis ya, pengertian etika bisnis. Menurut Ebert dan Griffin 2009, ya etika bisnis merupakan prinsip dan standar yang menentukan perilaku dalam organisasi bisnis. Jadi di dalam bisnis atau dalam sebuah organisasi ini ada prinsip-prinsip, ada standar-standar ya yang nanti di sana akan menentukan perilaku organisasi itu seperti apa ya. Itu namanya etika bisnis. Kemudian menurut Bond dan Kurtz ya 2005, etika bisnis juga merupakan standar perilaku ya, bersama tadi dengan Griffin, Bert ya, standar perilaku dan nilai-nilai moral gitu ya. Di sana ada nilai-nilai moral yang ada di organisasi itu. Jadi ada nilai-nilai di sana. Ya, ada budaya malu misal ya dan seterusnya, menghargai ya, itu nilai-nilai moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan di lingkungan bisnis. Jadi dari standar perilaku dan nilai moral itu ya nanti tindakan dan keputusan di dalam organisasi itu merujuknya ke sana gitu ya. Jadi nanti sudah jadi kebiasaan, jadi perilaku, jadi keputusan-keputusan, tindakan-tindakan, jadi yang ada di organisasi. Ya. Itu namanya etika bisnis. Selanjutnya, teman-teman, isu-isu dalam etika bisnis, ya, ada 4 pertimbangan etis yang harus dilakukan. Yang pertama, kaitan dengan kegunaan, ya, kegunaannya, utility. Jadi pertimbangan-pertimbangan etis yang harus kita pahami ya, yang pertama tentang kegunaannya, utility. Yang kedua tentang hak-haknya, ya, atau rights. Ya, kemudian tentang justice, keadilan. Yang keempat adalah kepedulian ya, atau caring. Jadi ini ada pertimbangan-pertimbangan etis yang harus kita pahami ya, yang harus kita pahami dalam isu etika bisnis. Jadi kegunaannya seperti apa, hak-haknya, ya. Haknya harus harus sama hak-haknya, kemudian adil, walaupun adil itu tidak harus sama, tetapi harus sesuai dengan porsinya, ya. Juga ada kepedulian di sana, ya. Kemudian standar etika bisnis yang tadi disampaikan di depan, ya. Standar-standar, paling tidak ada 3 pendekatan dalam menganalisa perilaku etis. Ya. Ini menurut Fry dan teman-teman tahun 2000. Yang pertama adalah pendekatan utilitarisme. Ya. Jadi pendekatan utilitarisme ini adalah bagaimana keputusan yang terbaik untuk pemangku kepentingan. Jadi pendekatan yang pertama ini adalah kaitan dengan yang punya, ya, pemangku kepentingan, stakeholdernya di sana. Contohnya apa? Kalau memang sudah tidak mampu, ya ada PHK. Contoh, itu keputusan yang terbaik. Bagi siapa pemangku kepentingan? Perusahaan, owner di sana. Karena kalau itu tidak diambil, ya nanti perusahaan tidak akan bisa bertahan. Misalnya. Itu namanya pendekatan utilitarisme. Kemudian yang kedua, ada teori hak. Perlindungan tentang hak individu. Ya, jadi ini sudah mulai, kalau tadi adalah kepentingannya adalah kepentingan yang punya, owner, pemangku kepentingan atau stakeholder yang berkepentingan di sana. Yang kedua ini
Teori hak, bagaimana hak individu ini diperhatikan. Adanya perlindungan tentang hak individu. Ya, harus dilindungi. Apa? Keselamatan. Makanya ada K3 gitu ya. Kalau yang hari ini banyak mahasiswa yang kerja, ini harus diperhatikan K3-nya. Keselamatan, ya, ini harus diperhatikan K3-nya. Jadi ada perlindungan di sana. Kalau proyek misal harus pakai helm dan seterusnya, itu kan ada, itu hak-hak yang harus diperoleh. Kesehatan, jadi hak individu tentang kesehatan harus diperhatikan. Ada BPJS misalnya, ya. Kemudian ada hak untuk kalau sakit diperiksa di dokter khusus untuk perusahaan, misal ada kan biasanya itu. Itu adalah perlindungannya, hak-hak individunya, hak-hak karyawan, hak-hak yang kerja di situ, gitu ya. Kemudian privasinya juga harus ada perlindungan. Ya, jadi tidak boleh hak yang melekat pada individu itu disebar-sebarkan. Ya, harus ada privasi di sana, gitu ya. Dan hak untuk dipercaya. Jadi harus kalau memang sudah mampu ya harus diberikan hak, harus diberikan kepercayaan ya untuk memangku itu. Itu namanya teori hak ya. Jadi kalau memang dia sudah waktunya, oh ini sudah sangat lama dari staf, kemudian dia sudah mulai tim dan bisa, oh sudah waktunya, sudah layak untuk diangkat jadi supervisor misal. Itu kan haknya karyawan itu. Maka ya harus ada hak untuk dipercaya itu. Kemudian yang ketiga, teori keadilan. Ya, menganut prinsip keadilan. Ya, jadi bagaimana di sebuah organisasi, perusahaan, ini harus ada prinsip keadilan. Ya tadi keadilan tuh, adil tuh ya tidak harus sama rata sama suka, ya tidak harus begitu. Jadi harus adil, adil misal tadi community karir harus adil, ya perlakuan terhadap jam kerja mulai masuk jam 8 misalnya harus adil, tidak boleh ada yang masuknya seenaknya ya jam 9 dan seterusnya. Samaan ya. Kemudian objektif ya. Jadi di sana ada keadilan, kesamaan dan objektif. Kita harus melihat jangan subjektif, jangan orang per orangnya subjeknya tapi yang dilakukannya, objeknya, pekerjaannya. Ya. Jadi kita melihat segala sesuatu bisa dikatakan adil kalau nanti dia memang objektif menilai sesuatu, memang faktanya begitu. Ya, yang terjadi seperti itu, ya itu teori keadilan. Oke, ada suara saya tadi bisa didengar ya? Ada yang mungkin mau disampaikan, tanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya tentang tanggung jawab sosial. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan keseluruhan cara yang dilakukan bisnis ya dalam usaha untuk menyeimbangkan komitmen terhadap kelompok yang relevan dan individu dalam lingkungannya. Jadi kelompok bisnis, perusahaan atau sebuah organisasi ini tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab sosial. Ya, bagaimana mampu menyeimbangkan tadi komitmen terhadap siapa? Ya, kelompok yang relevan yang ada di sekitarnya, individu-individu yang ada di dalam lingkungannya. Ya, kalau ada sebuah perusahaan di suatu desa A ya, dengan di desa A itu ya harus punya komitmen. Itu namanya tanggung jawab sosial. Kalau nanti ada dampak lingkungannya, apakah nanti setiap hari raya sebentar lagi kurban ini, ya, apakah nanti memberikan komitmennya dengan berbagi daging kurban, misal, gitu ya, satu sapi diberikan di sekitar perusahaan itu salah satu bentuk tanggung jawab sosial. Kemudian kalau asapnya itu mungkin sangat mengganggu, ya harus ada komitmen di situ. Ya, ada bau misal itu ya. Karena kalau sudah berkaitan dengan lingkungan ya harus
harus jelas, seperti pabrik semen ya yang di Gresik, di Tuban itu kan ada komitmennya di situ ya. Jadi setelah bahan bakunya diambil, kubangan-kubangan itu bisa dibuat danau, di situ di tebar ikan, kemudian di mulai ada penghijauan dan seterusnya. Jadi itu bentuk-bentuk tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial juga menunjukkan tanggung jawab organisasi yang bertindak sebagai entitas korporasi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ya, jadi di desa itu ada perusahaan, ini kita wirawiri itu mobil truk besar-besar lah, itu ada tanggung jawab sosialnya di situ terhadap masyarakat di sekitar situ ya secara keseluruhan. Jadi bentuk tanggung jawab ya organisasi sebagai entitas korporasi tadi. Itu menurut Harrison. Tanggung jawab sosial meliputi tanggung jawab kepada pelanggan. Nah, ini kalau kaitan dengan perusahaan ya. Perusahaan yang sifatnya produksi ya, ada barang yang diproduksi. Apa kepada siapa? Pelanggan. Jadi bisa ini menurut Farrell dan teman-teman bukan hanya kepada lingkungan masyarakat tapi juga tanggung jawab sosial ke pelanggan. Contohnya apa? Ya produk yang dihasilkan ya harus bagus. Nah, itu kan tanggung jawab sosial. Ya tidak asal kita buat produk, bisa dipertanggungjawabkan sehingga pelanggan itu senang itu ya, akan reseller kembali ya. Jadi akan membeli kembali ya. Kemudian tanggung jawab sosial juga terhadap karyawan. Ya, jadi ada yang ada di dalam lingkungan perusahaan ya, ini juga harus diberikan hak-haknya ya, hak pendapatan, ada upah lembur misal itu ya, ada cuti, itu salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada karyawan. Hari besar dia diberikan THR, nah itu kan bentuk tanggung jawab sosial.